Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Uun yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem katabolisme. Perkenalkan, nama saya Indah Maya Putri dari absen 20. Perkenalkan, saya Denaya Zeptiana Azahara dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Zahira Lela Aziza, absen 8. Perkenalkan, saya Dita Ayu Pratiwi dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Naila Ataya, nomor absen 18. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari sistem katabolisme. Jadi, katabolisme itu merupakan rangkaian reaksi biokimia yang berfungsi memecah molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Itu diwujudkan dalam bentuk ATP. Nah, energi ini selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas seluler seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta biosintesis. Jadi katabolisme itu proses yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui dekomposisi bahan organik. Proses utamanya dilakukan oleh mikroorganisme heterotrof seperti bakteri, fungi, dan protozoa. Prosesnya itu ada 3. Yang pertama, respirasi aerobik, anaerobik, dan fermentasi. Nah, yang pertama adalah respirasi aerobik. Jadi, oksigen itu berperan sebagai akseptor elektron terminal. Terus, jalur ini tuh menghasilkan energi tertinggi dibandingkan mekanisme lain. Nah, umumnya berlangsung pada lapisan perairan yang kayak oksigen, misalnya permukaan. Contoh reaksi respirasi aerobik ini itu adalah oksidasi glukosa yang menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, selanjutnya adalah respirasi anaerobik. Itu terjadi ketika oksigen terbatas atau tidak tersedia. Nah, menggunakan senyawa anorganik seperti nitrat, sulfat, atau karbon dioksida sebagai akseptor elektron terminal. Energi yang diperoleh itu lebih rendah daripada respirasi aerobik. Namun proses ini itu penting untuk siklus unsur di perairan. Contoh prosesnya itu seperti denitrifikasi dan juga reduksi sulfat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fermentasi. Nah, di fermentasi ini, dia itu tidak membutuhkan akseptor elektron eksternal seperti yang lainnya, dan biasanya berlangsung pada kondisi anaerob ketat, misalnya di sedimen dasar perairan. Lalu, energi yang dihasilkan itu relatif kecil, tetapi tetap signifikan untuk mempertahankan kehidupan mikroba. Lalu, produk fermentasi itu meliputi asam organik, alkohol, serta gas. Nah, selanjutnya itu selain jalur umum tersebut, ternyata di lingkungan perairan juga terdapat bentuk katabolisme yang khusus yang katanya berperan sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup organisme. Proses-proses ini tidak hanya menjadi alternatif ketika oksigen terbatas, tetapi juga berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus geokimia perairan. Nah, bentuk tersebut itu ada metanogenesis dan kemosintesis anaerobik. Yang pertama itu metanogenesis. Metanogenesis ini dilakukan oleh archaea metanogen dan menghasilkan metana dari substrat sederhana seperti asetat atau kombinasi CO2 dan H2. Lalu, pada metanogenesis ini sangat berperan dalam siklus karbon, terutama di rawa, danau, dan sedimen laut yang dalam. Yang selanjutnya itu ada kemosintesis anaerobik. Nah, di kemosintesis ini beberapa bakteri itu mampu memperoleh energi dari oksidasi senyawa anorganik, misalnya H2S, NH3, atau Fe2. Nah, energi tersebut itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan produksi primer non-fotosintesis, khususnya di perairan dalam yang minim cahaya. Yang selanjutnya yaitu peran mikrobiota dalam penguraian zat. Nah, mikrobiota itu merupakan penggerak utama katabolisme di ekosistem perairan. Jadi, melalui metabolisme, maka mikroorganisme itu akan menguraikan senyawa organik kompleks menjadi bentuk sederhana yang dapat diserap oleh organisme lain. Nah, proses ini itu menjaga ketersediaan nutrien sekaligus menunjang siklus biogeokimia penting seperti karbon, nitrogen, dan juga fosfor. Yang pertama itu ada protista. Protista itu merupakan organisme eukariotik sederhana yang bukan termasuk tumbuhan, hewan, ataupun jamur. Dalam ekosistem perairan, protista itu dapat bersifat autotrof, misalnya alga bersel 1. Yang pertama ada protista. Protista itu merupakan organisme eukariotik sederhana yang bukan termasuk tumbuhan, hewan, ataupun juga jamur. Dalam ekosistem perairan, protista dapat bersifat autotrof, misalnya alga bersel 1, atau heterotrof, misalnya protozoa.
Protista heterotrof berperan penting sebagai konsumen mikro yang memakan bakteri dan partikel organik, sekaligus menjadi penghubung energi dalam rantai makanan akuatik. Yang kedua ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof itu merupakan bakteri yang memperoleh energi dan karbon dari senyawa organik karena tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, mereka itu berperan sebagai dekomposer di perairan dengan menguraikan bahan organik terlarut atau DOM maupun partikel organik atau POM menjadi senyawa anorganik sederhana yang bisa dimanfaatkan kembali oleh organisme lain. Nah, yang ketiga ada fungi perairan. Fungi perairan itu merupakan kelompok jamur yang hidup di lingkungan akuatik dan berfungsi sebagai pengurai utama bahan organik kompleks seperti selulosa, lignin, dan juga kitin. Nah, mereka itu membantu mendekomposisi sisa organisme maupun masukan organik dari daratan menjadi nutrien sederhana yang dapat digunakan kembali dalam ekosistem perairan. Yang kedua ada struktur sel archaea. Archaea memiliki peran khas dalam perairan, salah satunya kelompok metanogen yang menghasilkan gas metana melalui proses fermentasi anaerob dari substrat sederhana seperti asetat, CO2 atau H2. Yang ketiga ada fitoplankton. Fitoplankton selain berfungsi sebagai produsen primer juga menghasilkan bahan organik terlarut. Selama proses fotosintesis dan respirasi, DOM ini selanjutnya menjadi sumber energi bagi bakteri heterotrof yang memperlihatkan keterkaitan erat antara produksi primer dan dekomposisi. Selama proses fotosintesis dan respirasi, fitoplankton melepaskan DOM ke lingkungan yang terdiri dari DOC, DON, dan DOP. Selanjutnya ada peran makrobiota dalam penguraian zat. Makrobiota juga memegang peranan penting dalam mendukung proses penguraian zat di ekosistem perairan. Kelompok organisme seperti ikan, udang, kepiting, moluska, dan invertebrata bentik tidak hanya berfungsi sebagai konsumen dalam rantai makanan, tetapi juga sebagai agen yang mempercepat fragmentasi pencernaan serta penyediaan substrat bagi mikroorganisme. Selanjutnya ada peran makrobiota dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fragmentasi bahan organik. Aktivitas makan dan pergerakan makrobiota memecah detritus serasa tumbuhan maupun partikel organik besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Fragmen-fragmen ini lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme sehingga mempercepat proses dekomposisi. Yang kedua, ekstraksi produk metabolik. Makrobiota menghasilkan amonia, urea, dan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi sebagai substrat bagi mikroba, misalnya amonia untuk bakteri nitrifikasi atau CO2 yang dimanfaatkan fitoplankton dalam fotosintesis. Selanjutnya ada aktivitas pencernaan. Sistem pencernaan makrobiota menghasilkan enzim protease, lipase, dan amilase yang membantu pembecahan protein, lemak, dan karbohidrat. Hasil pencernaan ini kemudian dilepaskan ke perairan dalam bentuk senyawa sederhana yang langsung masuk ke siklus biogeokimia. Simbiosis dengan mikroorganisme. Beberapa makrobiota hidup bersimbiosis dengan mikroba usus. Contohnya ikan herbivora bekerja sama dengan mikroba penghasil seluse untuk mempercepat penguraian seluse dari tumbuhan air. Reaksi enzimatis dalam katabolisme di perairan. Katabolisme di ekosistem perairan bergantung pada enzim sebagai katalis biologis yang mempercepat pemecahan senyawa organik kompleks menjadi bentuk sederhana, sehingga siklus energi dan nutrien dapat berlangsung optimal. Enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memiliki fungsi spesifik sesuai substratnya, memungkinkan berbagai senyawa organik dari limbah maupun sisa organisme akuatik diuraikan dan dimanfaatkan kembali dalam rantai ekologi. Baik, yang selanjutnya ada enzim dalam katabolisme. Yang pertama ada amilase. Amilase itu merupakan enzim yang memecah polisakarida seperti pati menjadi glukosa sederhana. Glukosa ini tuh akan masuk ke jalur glikolisis untuk menghasilkan ATP sekaligus mendukung penguraian bahan organik kompleks di perairan agar bisa dimanfaatkan kembali dalam siklus biogeokimia. Yang kedua ada protase. Protase itu merupakan enzim yang menguraikan protein menjadi asam amino. Nah, asam amino ini tuh bisa digunakan untuk membentuk sel baru, menghasilkan energi lewat katabolisme,
dan melalui diaminasi ikut masuk ke siklus nitrogen sehingga membantu menjaga keseimbangan biogeokimia di perairan. Yang ketiga adalah lipase. Lipase ini merupakan enzim yang memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan masuk ke jalur glikolisis, sedangkan asam lemak melalui beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA untuk siklus Krebs. Nah, proses ini menghasilkan energi besar dan mendukung metabolisme sel di perairan. Yang keempat ada selulase. Selulase merupakan enzim yang menguraikan selulosa dari tumbuhan air atau detritus menjadi glukosa. Glukosa ini akan menjadi sumber energi melalui katabolisme sekaligus mempercepat daur ulang bahan organik di perairan yang kaya vegetasi atau serasa. Baik, yang kelima ada dehidrogenase. Dehidrogenase adalah enzim yang mengatur transfer elektron dalam respirasi dengan mengoksidasi substrat organik. Aktivitasnya itu penting untuk menghasilkan ATP dan sering dijadikan indikator metabolisme serta aktivitas mikroba di perairan. Yang terakhir ada liginase. Liginase adalah enzim yang menguraikan lignin pada dinding sel tumbuhan. Enzim ini tuh penting di perairan dengan banyak serasa atau vegetasi karena membuat lignin itu lebih mudah terurai dan juga dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk energi serta daur ulang bahan organik. Terakhir adalah fosfatase. Fosfatase adalah enzim yang melepaskan fosfat anorganik dari senyawa organik fosfor. Fosfat ini penting untuk pertumbuhan mikroorganisme dan fitoplankton, sehingga aktivitas fosfatase berpengaruh pada kesuburan perairan serta menjaga ketersediaan nutrien dalam siklus biogeokimia. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Jadi efektivitas kerja enzim itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama adalah pH. Jadi setiap enzim itu memiliki pH optimum 6-8. Perubahan pH yang terlalu asam atau basa itu dapat mengubah struktur aktivitas enzim. Yang kedua adalah suhu. Jadi suhu idealnya itu 35-40 derajat untuk mempercepat reaksi. Tetapi suhu terlalu tinggi itu bisa menyebabkan denaturasi enzim. Yang ketiga adalah konsentrasi substrat. Jadi semakin tinggi konsentrasi substrat itu semakin cepat reaksi berlangsung hingga titik jenuh. Yang selanjutnya adalah akseptor elektron. Jadi pada respirasi aerob, oksigen sebagai akseptor elektron untuk menghasilkan ATP lebih efisien. Sedangkan pada kondisi tanpa oksigen, mikroba memakai nitrat, sulfat, atau karbonat dengan energi lebih rendah. Yang terakhir adalah ketersediaan nutrien. Jadi nutrien itu mendukung metabolisme mikroba menghasil enzim agar aktivitas tetap stabil. Selanjutnya, saya akan membacakan siklus biogeokimia. Katalisme organisme akuatik dan mikroba berperan penting dalam siklus biogeokimia di perairan. Melalui penguraian zat organik, unsur seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur diubah kembali ke bentuk sederhana sehingga bisa dimanfaatkan lagi oleh organisme lain. Aktivitas mikroorganisme menjadi penggerak utama proses ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada siklus karbon. Jadi fotosintesis itu adalah tumbuhan dan fitoplankton menyerap CO2 kemudian menghasilkan bahan organik. Kemudian respirasi itu ada tumbuhan, hewan, dan mikroba yang melepas CO2 ke atmosfer atau perairan. Kemudian ada fermentasi anaerob, mikroba yang menghasilkan CH4 atau gas rumah kaca lebih kuat daripada CO2. Kemudian ada pertukaran karbon antara atmosfer, tanah, laut, permukaan laut, dalam, dan sedimen menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada aktivitas manusia, yaitu ya bakar fosil, industri semen, itu akan meningkatkan CO2 atau mempercepat perubahan iklim. Selanjutnya ada siklus nitrogen, yaitu ada amonifikasi atau sisa organisme dan limbah yang diuraikan jadi NH4+ oleh dekomposer. Kemudian ada nitrifikasi, yaitu bakteri nitrifikasi atau nitrosomonas dan nitrobakter yang diubah menjadi NH4+ menjadi NO2- dan menjadi NO3-. Kemudian ada dinitrifikasi, yaitu ada bakteri misalnya Pseudomonas atau yang mengembalikan NO3- menjadi N2 ke atmosfer. Kemudian ada fiksasi nitrogen, itu bakteri penambat nitrogen yang di tanah dan cyanobacteria yang diubah menjadi N2 menjadi NH4+. Kemudian ada aktivitas manusia, yaitu aktivitas seperti memupuk atau pembakaran yang akan mempercepat aliran nitrogen ke perairan, itu bisa mencemari ekosistem. Kemudian ada siklus fosfor, yaitu fosfor berasal dari pelapukan buatan menjadi
untuk masuk ke tanah dan air sebagai fosfat atau PO4 3-min. Kemudian diserap tumbuhan dan masuk ke hewan, kemudian kembali ke tanah melalui komposer. Kemudian hidrolisis senyawa organik menghasilkan ortofosfat menjadi penting untuk fitoplankton atau produsen utama perairan. Kemudian fosfat bisa terbawa aliran air ke laut dan mengendap kemudian jadi batuan baru lewat sedimentasi. Kemudian kekurangan fosfor sama dengan produktivitas rendah, kelebihan sama dengan eutrofikasi atau ledakan alga. Baik, yang selanjutnya itu adalah siklus sulfur. Nah, di siklus sulfur ini bakteri sulfat reduksi seperti desulfovibrio mengubah sulfat menjadi hidrogen sulfida. Nah, gas H2S bersifat toksik bila menumpuk dalam jumlah besar sehingga bisa mengganggu organisme perairan. Nah, pada H2S kemudian dapat dioksidasi lagi menjadi sulfat oleh bakteri sulfur, misalnya Thiobacillus, sehingga keseimbangan sulfur tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah implikasi kualitas perairan. Pada proses katabolisme berpengaruh besar terhadap kualitas air. Nah, penguraian bahan organik yang optimal dapat menurunkan BOD dan COD, menjaga kestabilan DO, serta mencegah defisit oksigen yang bisa memicu kematian biota perairan. Nah, katabolisme juga membantu mengendalikan eutrofikasi dengan meminimalkan akumulasi nutrien dan mencegah ledakan alga. Dalam aquaculture, pemanfaatan probiotik seperti Bacillus sp, Nitrosomonas sp, dan Nitrobacteri sp mampu mempercepat penguraian amonia beracun sehingga kualitas air terjaga dan produktivitas ikan meningkat. Dengan demikian, katabolisme yang penting baik secara ekologi maupun aplikatif dalam mendukung perairan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita memiliki study case yaitu pengaruh pemberian probiotik Bacillus sp terhadap kelangsungan hidup udang melalui mekanisme katabolisme di lingkungan perairan. Jadi penelitian itu yang dilakukan oleh Jeffrey et al. 2020 yang mengkaji pengaruh pemberian probiotik berbasis Pseudomonas sp dan Bacillus sp terhadap kualitas air dan kinerja budidaya udang Faname. Probiotik dipilih karena memiliki kemampuan menghasilkan enzim katabolik seperti protease, amilase, dan lipase yang dapat mempercepat penguraian zat organik di perairan budidaya. Nah, di sini mereka melakukan 4 percobaan, yaitu perlakuan tanpa pemberian probiotik Bacillus sp atau kontrol PO, kemudian perlakuan pemberian probiotik Bacillus sp dengan konsentrasi 10 ml, kemudian perlakuan pemberian probiotik Bacillus sp dengan konsentrasi 20 ml, dan yang terakhir itu perlakuan pemberian probiotik Bacillus sp dengan konsentrasi 30 ml. Nah, hasilnya di perlakuan PO atau kontrol itu tuh udang masih bisa bertahan tetapi kualitas air kurang optimal. Kemudian perlakuan P1 atau 10 ml menunjukkan dosis ini paling efektif karena membantu menekan amonia dan memperbaiki kualitas air dan mendukung sistem katabolisme yang seimbang. Kemudian di perlakuan P2-nya yang 20 ml itu dosis yang lebih tinggi justru menimbulkan ketidakseimbangan mikroba dan menurunkan kualitas air. Selanjutnya di perlakuan P3 atau 30 ml itu menandakan bahwa pemberian probiotik berlebihan bisa berdampak negatif karena menurunkan oksigen terlarut akibat aktivitas mikroba yang berlebihan. Nah, ini kita bisa lihat diagramnya di samping. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan probiotik Bacillus sp pada dosis tepat yaitu pada dosis 10 ml. Karena pada dosis 10 ml itu mampu meningkatkan kualitas air dan kelangsungan hidup udang, sedangkan dosis berlebih justru menurunkan efektivitas dan menimbulkan dampak negatif. Jadi sekian presentasi kami dari kelompok 3 tentang katabolisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.